Shalom, saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Aliuddin bin Zaidul Abidin dari Nangro, Aceh, Darussalam. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara kekasih dimanapun Anda berada. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, hari ini saya datang lewat media YouTube ini. Saya tidak tahu apa yang engkau alami, situasi sulit apapun. Di situasi COVID-19 ini, ada banyak tentunya masalah, persoalan setiap kita, siapapun tanpa terkecuali tua, muda, yang pintar, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, tentunya mengalami banyak masalah, banyak persoalan, karena Injil tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tidak pernah Injil menjanjikan seperti itu. Tetapi Injil menjanjikan Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Amin, saudara kekasih dalam Kristus. Untuk itu, carilah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selagi Dia mau ditemui. Dan berserulah kepada Dia selagi dia dekat. Tuhan tidak jauh, Dia hanya sebatas nafas doa hidup kita. Untuk itu carilah Tuhan. Ayat lain mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya, kemana kita mencari Allah itu? Di mana Allah itu? Dia katakan, firman itu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haruskah kita mencarinya ke Israel sana? Haruskah kita mencari ke tempat-tempat yang lain? Kerajaan Allah itu? Tentunya jawabannya, saudara kekasih dalam Kristus, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati nurani kita, kita melakukan kehendak Allah, bukan selalu melakukan kehendak kita sendiri. Kehendak Allah, Allah yang bertahta, Allah yang menjadi raja dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, Allah yang bertahta, Allah yang menjadi raja, tentunya Dia yang berdaulat. Dia akan memperhatikan segala apapun persoalan, masalah di dalam aspek kehidupan kita. Karena Dia yang bertahta, Dia yang berdaulat, Dia yang menjaga setiap kehidupan kita. Untuk itu andalkanlah Tuhan. Percayakan Tuhan itu. Dia tidak pernah berbohong. Manusia bisa berbohong, keluarga bisa berbohong, teman bisa berbohong, bahkan kekasih bisa berbohong. Tetapi Allah, Yesus Kristus, Tuhan itu, Dia tidak pernah berbohong. Janjinya ya dan amin. Apa yang dikatakannya selalu benar. Berbeda dengan kita manusia. Terkadang apa yang kita katakan besok sudah berubah. Apa yang sudah kita katakan terkadang berubah. Tetapi Yesus, Dia Allah yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah ingkar janjinya. Untuk itu saudara kekasih dalam Kristus, sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan kita terlalu mengandalkan keluarga kita. Mungkin orang tua kita, kakak adik kita, paman bibi kita, saudara kita yang lain, atau teman kita, atau sahabat kita, atau kekasih kita. Terkadang saudara kekasih dalam Kristus, orang yang kita andalkan, orang yang kita harapkan, terkadang orang itulah yang mengecewakan kita. Terkadang orang itulah yang mengkhianati kita. Untuk itu andalkanlah Tuhan. Carilah Tuhan. Selagi Dia dekat, selagi dia mau ditemui, datanglah kepada Dia. Bernaunglah kepada Yesus Kristus yang tidak pernah berbohong. Saya sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang Allah yang sangat ajaib itu. Saya merasakan Tuhan. Saya percaya Tuhan bukan karena orang tua saya, saudara saya, orang sekeliling saya. Saya merasakan Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat lain mengatakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati Tuhan itu. Dia baik, saya menikmati Tuhan.
Saya merasakan Tuhan. Tuhan ada dalam hidup saya. Tuhan nyata dalam hidup saya. Dia tidak jauh. Dia hanya sebatas nafas doa dalam hidup saya. Begitu saya ada masalah, begitu saya ada persoalan, begitu ada tantangan yang bertubi-tubi dalam hidup saya langsung dapat connect dengan Tuhan. Dan damai Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus nyata dalam hidup saya. Saya bisa tersenyum. Saya dapat merasakan Tuhan. Saya dapat menikmati Tuhan itu. Makanya dalam moto dalam hidup saya sekarang, apapun yang terjadi dalam hidup saya, bagi saya sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Saya tidak tahu bagaimana akan terjadi dalam hidup saya. Yang saya tahu, Tuhan baik dalam hidup saya. Dia sangat baik. Sampai saat hari ini saya dapat bersaksi di hadapan Bapak Ibu kekasih dalam Kristus lewat media YouTube ini. Ini menunjukkan Allah baik. Dia terus baik. Dia sangat baik. Dia selalu baik. Terkadang kita manusia yang tidak baik. Untuk itu saudara kekasih dalam Kristus, andalkanlah dirimu kepada Yesus Kristus Tuhan. Allah yang baik itu. Allah yang luar biasa itu. Terpujilah Tuhan. Allah Bapa yang begitu luar biasa. Yang memberikan anaknya Yesus itu. Yang kita percayai. Yang kita imani. Dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus kita semua manusia yang berdosa. Dia mati, darahnya tercurah. Dia betul-betul mati, bukan setengah mati. Dia betul-betul mati, tetapi luar biasa, dia bangkit. Dia tidak terurai mati menjadi tinggal tulang-tulang dan terurai di tanah. Tidak. Dia bangkit. Dia tunjukkan kepada murid-murid pengikut-pengikutnya. Ratusan orang menyaksikan. Dia bangkit, dia hidup. Dan dia naik ke tahta Allah Bapa. Dia duduk di tahta Allah Bapa. Dia bersafaat. Dia menyediakan tempat kepada setiap orang-orang yang percaya. Dan dia curahkan rohnya yang kudus. Roh Kudus bekerja berlipat kali ganda. Begitu hebat dan luar biasanya. Dan Roh Kudus ada dalam hidup saya. Ada dalam hidup kita semua. Dan Roh Kudus bekerja begitu hebat dan luar biasa. Makanya begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Berbondong-bondong sekarang orang banyak datang kepada Tuhan. Berapa banyak sekarang orang Aceh yang percaya dengan Tuhan. Sampai saya terheran-heran. Dengan cara-cara yang berbeda Tuhan pakai. Sehingga orang Aceh datang kepada Tuhan. Orang Jawa datang kepada Tuhan. Orang Madura datang kepada Tuhan. Orang suku-suku lain datang kepada Tuhan. Yang lebih hebat luar biasanya, orang Arab. Dari negeri Arab sana. Yang menghina, yang mencaci Yesus Kristus itu. Tetapi mereka mengalami Tuhan. Mereka percaya dengan Tuhan. Karena kekuatan Roh Kudus yang berlipat kali ganda itulah yang sanggup mengubah setiap kehidupan orang. Saya saksikan kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus saat hari ini. Guru saya, ustadz saya, orang tua saya, saudara saya tidak dapat mengubah hidup saya. Dan saya sendiri saya tidak bisa mengubah hidup saya. Tetapi Tuhan lewat kekuatan rohnya yang kudus itu. Yang telah mengubah pikiran saya, hati perasaan saya. Untuk itu makanya saya katakan, saya mengecap kebaikan Tuhan. Saya merasakan Tuhan ada nyata dalam hidup saya. Jadi apapun masalah, apapun persoalan, apapun yang saya hadapi, saya percaya Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang ada dalam hidup kita. Amin. Saudara kasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu yang singkat hari ini. Tentunya kami banyak masalah, banyak persoalan. Kami harus wajib datang kepada Tuhan, kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak jauh. Engkau hanya sebatas nafas denyut doa dalam hidup kami. Itulah menunjukkan Engkau Allah yang ajaib. Allah yang sanggup bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati siapapun yang mendengar suara hamba-Mu saat hari ini. Yang susah Kau hibur.
Yang putus asa kau buka jalan. Yang gundah gulana engkau jawaban. Jikalau ada yang sakit hari ini, engkau sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Mujizat-Mu masih ada. 2000 tahun yang lalu engkau melakukan banyak mujizat-mujizat. Saat hari ini, turunlah belas kasihan-Mu kepada kami. Dalam masalah kami, dalam persoalan kami, dalam pergumulan kami, dalam sakitnya kami. Kami percaya ada maksud Tuhan. Ada maksud engkau dalam hidup kami. Untuk kami terus dapat mengecap. Untuk kami terus dapat merasakan Tuhan engkau baik. Ajar kami terus lebih peka. Untuk kami dapat menikmati engkau. Dalam hari keseharian hidup kami. Dalam keluarga kami. Dalam rumah tangga kami. Dalam anak istri suami kami. Terpujilah engkau Bapa. Terlebih-lebih di dalam aktivitas pekerjaan usaha kami. Dan pelayanan kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah Immanuel yang sanggup mengerjakan dengan cara-Mu yang ajaib itu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin saudara kasih dalam Kristus. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.